Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim mengenai Yahweh versus Yahweh. Versus itu artinya melawan, ya. Jadi Yahweh melawan Yahweh. Kita akan lihat kebenaran Dafar Elohimnya. Saudara taruh hati saudara, pikiran saudara di sudut yang sangat-sangat netral, sehingga saudara dapat memahami Dafar Elohim ini. Dan untuk dapat memahami Dafar Elohim ini, kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, dengan sudut pandang yang benar pula, yaitu setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMashiach. Dengan demikian kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa, karena di luar akar pola Ibrani yang benar itu miskin adanya. Jangan lupa, Dafar Elohim di tangan saudara, Tanak dan Brit Kadasa, itu sudah lengkap. Perjanjian lama, perjanjian baru, istilah di luar sana, yang ada di dalam tangan saudara, sudah ada banyak ayat-ayat yang menjelaskan secara detail mengenai penciptaan Shamayim, mulai dari penciptaan Shamayim sampai Yerusalem yang baru. Ya, tinggal penempatannya saja supaya kita tidak mempunyai konsep yang salah akan Dafar Elohim. Kita masuk di dalam pembahasan Yahweh versus Yahweh atau Yahweh melawan Yahweh. Kita akan lihat terlebih dahulu ayat-ayatnya, yaitu di dalam Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 35. Silakan Brother Henok untuk bisa membaca. Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat 1. Dan umat itu melihat bahwa Mose menunda untuk turun dari gunung, dan umat itu datang kepada Harun, lalu mereka berkata kepadanya, "Bangunlah, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Mose, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah terjadi padanya." 2. Dan Harun berkata kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada kedua telinga istri-istrimu, anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu, dan bawalah kepadaku." 3. Dan seluruh umat menanggalkan anting-anting emas yang ada pada kedua telinga mereka, lalu membawanya kepada Harun. 4. Lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, "Inilah ilahmu, ya hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir." 5. Dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Dan Harun pun berseru dan berkata, "Esok pagi hari raya bagi Yahweh." 6. Dan keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi sekali, lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Dan umat pun duduklah untuk makan dan minum. Kemudian bangkitlah mereka dan bersukaria. 7. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Pergilah, turunlah, karena bangsamu yang telah engkau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak perilakunya." 8. Mereka dengan cepat telah menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat bagi diri mereka sendiri sebuah anak lembu tuangan. Dan mereka telah bersembah sujud kepadanya dan berkurban kepadanya dan berkata, "Inilah ilah-ilahmu, hai Israel, yang telah membawamu keluar dari tanah Mesir." 9. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, "Aku telah melihat bangsa ini, dan sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk." 10. Dan sekarang tinggalkanlah aku sendirian, dan biarlah murkaku tersulut terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar. 11. Dan Mose pun memohon dengan sangat di hadapan Yahweh, Elohimnya, dan berkata, "Mengapakah Yahweh, murkamu tersulut terhadap umatmu yang telah engkau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar, dengan tangan yang kuat?" 12. Mengapakah orang-orang Mesir akan berkata sambil mengatakan, "Dengan niat jahat dia telah membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka di atas permukaan bumi ini. Berbaliklah dari nyala murkamu dan menyesallah atas yang jahat terhadap umatmu." 13.
Ingatlah akan Abraham, akan Ishak, dan akan Israel, hamba-hambamu, yang kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dan engkau telah berfirman kepada mereka, aku akan melipat gandakan keturunanmu seperti bintang-bintang di langit, dan seluruh negeri ini yang telah kukatakan akan kuberikan kepada keturunanmu, juga akan mereka miliki untuk selamanya. 14. Dan Yahweh akan menyesal atas yang jahat yang telah dia firmankan untuk melakukannya pada umatnya. 15. Dan Moshe pun berpaling, lalu turun dari gunung itu, dan 2 loh kesaksian itu pada tangannya. Loh-loh itu bertuliskan pada kedua sisinya, dari sebelah sini dan dari sebelah sana, keduanya bertuliskan. 16. Dan loh-loh itu adalah karya Elohim, dan tulisan itu adalah tulisan Elohim. Itulah yang terukir pada loh-loh itu. 17. Dan Yosua mendengar suara umat itu dalam teriakan mereka, lalu berkata dia kepada Moshe, suatu suara peperangan di perkemahan. 18. Tetapi dia menjawab, bukanlah suara yang menyerukan kekuatan, bukan pula suara yang menyerukan kelemahan. Aku sedang mendengar suatu suara yang bernyanyi. 19. Dan terjadilah ketika dia telah mendekat pada perkemahan itu, dan melihat anak lembu tuangan dan tari-tarian, dan tersulutlah amarah Moshe. Lalu ia melemparkan loh-loh batu itu dari tangannya, dan memecahkannya di kaki gunung itu. 20. Dan dia mengambil anak lembu tuangan yang telah mereka buat itu, lalu membakarnya dengan api, dan menggilingnya hingga menjadi halus, lalu menaburkannya di atas permukaan air, dan menyuruh Bani Israel meminumnya. 21. Dan berkatalah Moshe kepada Harun, bangsa ini telah berbuat apa kepadamu, sehingga engkau telah mendatangkan dosa yang besar atas mereka? 22. Dan Harun pun menjawab, janganlah amarah Tuanku tersulut. Engkau mengetahui bangsa ini, bahwa mereka memang jahat. 23. Dan mereka berkata kepadaku, buatlah bagi kami ilah-ilah yang akan berjalan di depan kami. Karena sekarang ini, Moshe, orang yang telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak mengetahui apa yang telah menimpanya. 24. Dan aku berkata kepada mereka, siapa mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Dan mereka memberikan kepadaku, dan aku pun melemparkannya ke dalam api, lalu keluarlah anak lembu itu. 25. Dan Moshe melihat bangsa itu yang lepas kendali karena Harun telah membiarkannya lepas, sehingga menjadi coomohan di antara para penentangnya. 26. Dan berdirilah Moshe di pintu gerbang perkemahan itu dan berkata, siapa memihak Yahweh? Kepadakulah. Dan seluruh anak Lewi pun berkumpul kepadanya. 27. Dan berkatalah dia kepada mereka, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, setiap orang sandanglah pedangnya pada pinggangnya, berjalanlah ke sana kemari dari pintu ke pintu dalam perkemahan, dan bunuhlah masing-masing saudaranya, dan masing-masing temannya, dan masing-masing tetangganya. 28. Dan anak-anak Lewi melakukan seperti perkataan Moshe. Maka pada waktu itu tewaslah dari bangsa itu lebih kurang 3.000 orang. 29. Dan berkatalah Moshe, pada hari ini tahbiskanlah tanganmu hari ini bagi Yahweh, sehingga membawa berkat bagimu. Karena pada hari ini setiap orang melawan anaknya dan melawan saudaranya. 30. Dan terjadilah pada keesokan harinya, bahwa Moshe berkata kepada bangsa itu, kamu telah berbuat dosa yang besar, dan sekarang aku akan pergi kepada Yahweh, barangkali aku dapat mengadakan pendamaian untuk dosamu. 31. Dan Moshe kembali kepada Yahweh dan berkata, ya bangsa ini telah berdosa, dosa yang besar, dan mereka telah membuat bagi diri mereka ilah-ilah dari emas. 32. Dan sekarang, apakah engkau akan menanggung dosa mereka? Dan jika tidak, aku mohon hapuskanlah aku keluar dari dalam kitabmu yang telah engkau tulis. 33. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, siapa yang telah berdosa terhadapku, aku akan menghapuskan dia dari kitabku. 34. Dan sekarang, pergilah, pimpinlah bangsa itu ke tempat yang telah kukatakan kepadamu. Lihatlah, malaikatku akan berjalan di depanmu, dan pada hari aku melawat, maka aku akan memperhitungkan dosa mereka atas mereka. 35. Dan Yahweh menulahi umat itu karena mereka telah membuat anak lembu itu yang telah Harun buat. Haleluya, terima kasih. Iya, ini saya yakin satu peristiwa yang sudah sangat terkenal sekali, dan saudara sering membacanya, sering mendengarnya,
sangat-sangat terkenal sekali, viral sekali peristiwa ini, yaitu penyembahan terhadap anak lembu emas oleh Bani kaum Israel saat ini. Nah, kita akan melihat ya kedalamannya sehingga saudara betul-betul dapat memahami dan saudara tidak terkecoh dengan pengajaran-pengajaran yang salah di luar sana. Yang pertama yang harus kita pahami adalah siapakah sesembahan Yisrael saat keluar dari Misraim atau Mesir. Nah, ini kita harus paham. Ya, siapakah sesembahan Yisrael saat keluar dari Misraim? Saudara tahu siapa? Yahweh Elohim. Ya, tidak sulit untuk menjawabnya. Terima kasih, Rizko. Jadi, jawabannya adalah Yahweh Elohim. Atau Elohim Yahweh. Nah, saya akan bawa saudara untuk mundur terlebih dahulu, supaya saudara punya paham dan fondasi saudara betul-betul kuat. Ya, saya akan bawa saudara mundur dari peristiwa Fatsal 32 ini, peristiwa anak lembu emas ini, saya akan bawa saudara mundur kurang lebih sekitar, mungkin lebih saya bilang ya, lebih dari 2000 tahun sebelum peristiwa ini. Kita akan mundur. Yaitu di dalam zaman Enos. Ya, kita mundur. Jadi, jarak antara zaman Enos yang saat itu adalah masa sebelum air bah, ya, sampai zaman di mana Israel itu sudah terbentuk dan mempunyai kekuatan banyak manusia, ya, dan mereka saat itu keluar dari Misraim itu lebih dari 2000 tahunan. Ya, anggaplah kurang lebih lah, tapi saya yakin lebih. Ya, saya akan bawa saudara mundur terlebih dahulu untuk bisa menjawab siapakah yang disembah oleh Israel. Karena di dalam, ya, mohon mute ya, tolong dibantu ya. Jadi kalau kita bisa melihat ada satu kalimat yang tertulis di dalam kitab Bereshit Kejadian mengenai suatu peristiwa saat zaman Enos, yaitu cucu daripada Adam. Jadi Adam punya anak Set, Set punya anak Enos. Jadi ini cucunya langsung, yaitu mengenai berserunya orang kepada nama Yahweh. Dan itu tertulis di dalam Kejadian 4 ayat 26. Silakan Brother Henok untuk bisa baca. Terima kasih. Kejadian 4 ayat 26. Dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Ya, terima kasih. Jadi kalau saudara perhatikan, nama Yahweh itu sudah ada, anggaplah sejak zaman Enos. Ya, sebetulnya sebelumnya pasti Set sudah tahu juga, Adam ya sudah tahu, lalu sudah ketemu kok. Ya kan? Tetapi anggaplah ini officialnya. Ya, orang mulai banyak berseru. Ya, di manusia sudah mulai bertambah banyak di zaman Enos, dan mereka sudah mulai menyerukan nama Yahweh. Jadi nama Yahweh itu bukan baru, ya, bukan saat zamannya Moshe, bukan. Jadi itu sudah ada sejak zamannya Enos, cucunya Adam, jauh sebelum peristiwa air bah. Bisa jadi sekitar hampir 1500 tahun sebelum peristiwa air bah. Ya, saudara bisa mendapatkannya hal ini. Nah, jadi mulai dari saat zaman Enos sampai zaman 12 suku Israel, dan itu ada jarak 2000 tahun. Selama masa itu, manusia telah tahu nama Yahweh. Yod-He-Waw-He. Itu sudah tahu, saudara. Ya, karena tertulis kan tadi kan, di dalam kejadian tadi, saat zaman Enos, maka orang berseru memanggil nama Yahweh. Berarti sudah tahu.
nama Yahweh sudah mulai banyak dan populer di masyarakat saat zamannya Enos. Belum lagi zamannya Kanan, Mahalalel, Jared, Enok, ya, Henok, Metuselah, Lamek, Noah, dan seterusnya, saudara. Ya, manusia semakin banyak, berarti mereka juga semakin tahu nama Yahweh, Yod-Heh-Wah-Weh. Jadi ingat, nama Yahweh bukannya muncul saat Moshe, bukan. Jadi saat zaman Enos sudah nama itu populer, ya, sudah terkenal, sudah ada maksudnya. Ya. Nah, di dalam jarak antara Enos, kita ambil saja Enos, sampai ke 12 suku Israel, saudara lihat panah merah dari atas Enos ke bawah, yang jaraknya 2000 tahun. Ya. Apakah ada kontaminasi atau penyelewengan terhadap nama Yahweh di masa-masa ini? Kira-kira jawabannya bagaimana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Tentu ada. 2000 tahun loh. Pak. Tentu Apakah ada. kontaminasi penyelewengan terhadap nama Yahweh di masa-masa ini? Jawabannya ada. Samanya Nimrod, Pak. Ya, jawabannya adalah ada. 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 Ya, terbukti dari mana? Terbukti dari beberapa arkeolog yang menemukan bahwa Yahweh itu sebetulnya mereka katakan, bukan saya yang mengatakan. Mereka katakan itu adalah nama dewa, ya, yang ada di daerah sekitar Mesir, Kanaan, dan sebagainya. Jadi sudah ada, saudara. Jadi nama Yahweh itu terkontaminasi. Ya, nanti saya akan buktikan bahwa bukan hanya terkontaminasi saja, tetapi nama Yahweh itu hilang, saudara. Ya, jadi dari beberapa fakta arkeolog yang mereka perkirakan bahwa nama Yahweh, penggunaan kata Yahweh, ya, itu sudah ada sebagai dewa yang disembah, ya, dewa yang disembah, yang di daerah-daerah Mesopotamia seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu. Daerah Mesir pun mungkin ada. Ya kan, karena ingat saat itu yang paling besar saat Nimrod, tapi masalahnya Nimrod dihancurkan oleh Bapak Yahweh dengan cara bahasa dipecah-pecah. Besok kita bahas itu. Besok kita bahas. Ya, dan kemudian dari pergerakan persejarahan ini, sejarah ini kita melihat yang pertama keluar adalah Misraim, yaitu Mesir. Sudah bisa lihat? Jadi Mesir itu sudah kuno sekali, sudah ada saat itu. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa adanya kontaminasi penyelewengan terhadap nama Yahweh yang pertamanya dari Enos itu sudah dikenal dengan baik. Tapi turun 2000 tahun itu banyak penyelewengan. Jadi nama Yahweh juga digunakan sebagai nama berhala. Saya bisa lihat ya. Jadi saya harus pahami ini dulu. Nggak usah 2000 tahun. Ayo kita kumpul 50 orang. Kita berjejer. Kemudian satu dikasih yang paling belakang, ya, atau yang paling depan dikasih informasi dan semuanya harus menghadap berlawanan arah. Dikasih satu kalimat. Saudara perhatikan. Nanti itu diurutkan, ya. Kemudian dari satu orang ke satu orang berikutnya dan seterusnya sampai yang terakhir. Nanti kan keliru jawabannya. Betul? Itu sudah dibuktikan, saudara. Ya, sudah dibuktikan. Itu baru satu hari 50 orang. Lah ini berapa juta manusia, saudara? Dan jaraknya 2000 tahun, saudara. Jadi pasti ada kontaminasi dan pasti ada penyelewengan-penyelewengan. Nah, sampai di masa suku Israel, saudara tahu kisahnya, ya, yaitu mereka dibawa oleh Yosef ke Misraim, ke Mesir,
Dan tiba-tiba setelah ada satu Firaun yang menggantikan Firaun yang mengenal Yosef, apa yang terjadi? Firaun yang berikutnya, ya, Firaun yang berikutnya itu mereka menindas Israel. Saudara sudah tahu, ya, sejarahnya. Dan pada saat Israel ditindas, itu masanya sekitar hampir 400 tahun lebih, saudara. Dan disitulah kita bisa melihat bahwa Israel lebih terkontaminasi lagi. Saudara bisa lihat? Jadi Israel lebih terkontaminasi dengan dewa-dewa dan dewi-dewi Mesir saat itu. Ya, dewa-dewa yang banyak sekali saat itu. Ya, seperti orang yang penyembah banyak dewa, saudara. Ya, agama-agama dengan banyak dewa. Itu sudah terkontaminasi lagi. Saudara bisa lihat. Jadi pergerakannya sudah tahu ya. Bukan hanya terkontaminasi, tetapi yang parahnya apa? Israel tidak mengenal nama Yahweh. Bisa dibuktikan, Pak? Bisa. Ya. Pada saat zamannya Moshe, Israel sudah tidak tahu nama Yahweh. Ya, kita akan lihat, yaitu di dalam Keluaran Fatsal 13 ayat 13 sampai 17. Silakan Brother Henok untuk baca. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 13. Dan Moshe berkata kepada Elohim. Keluaran 3 ayat 13. Dan Moshe berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, aku ada telah mengutus aku kepadamu. 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. 16. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Elohim leluhurmu telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, seraya berfirman, aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah dilakukan kepadamu di Mesir. 17. Dan aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, dan orang Amori, dan orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ya, terima kasih. Saudara perhatikan, di dalam ayat yang ke-13, ya, Moshe berkata kepada Bapa Yahweh saat itu, kepada Elohim Yahweh. Dikatakan, ya, sesungguhnya aku akan datang kepada kaum Israel, Bani Israel, dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepada kamu. Ya, dan dikatakan mereka akan bertanya kepadaku, namanya siapa? Saudara bisa lihat, seharusnya Israel harus tahu, ya. Saya yakin ini bukan cuma menguji, tapi ada faktor di mana Israel, ya, telah melupakan nama Yahweh, telah terkontaminasi saat itu. Ya, siapa namanya? Kemudian Moshe bertanya sama Elohim, aku mesti ngomong apa? Kalau mereka tanya namamu itu siapa? Begitu loh. Dan Elohim berfirman kepada Moshe, yaitu ayat 15. Katakan demikian kepada Bani Israel. Ingat ya, ini yang harus dikatakan. Katakan, ya, katakan kepada Bani Israel.
Yahweh Elohim leluhurmu, ya, Elohim nenek moyangmu, yaitu Tuhannya, Elohimnya atau sesembahannya Abraham, sesembahannya Elohimnya Yisak, sesembahannya Elohimnya Yakov, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah pengingat. Jadi harus diingat, ya, harus diperhatikan, harus diingat. Bagiku turun-temurun. Jadi itulah yang harus diperkatakan oleh Moshe kepada Israel. Kemudian ayat 16 dipertegas lagi. Pergilah, disuruh pergi kan? Karena sudah ketemu dengan Elohim saat itu. Karena Moshe saat itu berhadapan dengan Elohim yang menampakkan diri di dalam rupa semak belukar yang terbakar dengan api tapi tidak hangus. Dikatakan pergilah, kumpulkan tua-tua Israel, kumpulkan dan katakan kepada mereka, harus ngomong, ya, Yahweh Elohim leluhurmu, ya, dia sudah menampakkan diri kepadaku, ya, dan dikatakan ayat 17, dan dia akan menuntun kamu keluar dari Misraim, keluar dari Mesir. Jadi sangat jelas sekali, ya, siapakah yang menuntun Bani Israel saat keluar dari Misraim, yaitu Yahweh. Dan Yahweh inilah yang originalnya yang tertulis di dalam kitab Kejadian tadi soal Enos, di mana saat itu mereka sudah memanggil nama Yahweh. Saudara bisa lihat, karena Yahweh yang inilah yang dikenal oleh Set, yang ditemui, bukan ditemui ya, maksudnya yang bertemu muka dengan Adam sebelum kejatuhannya, inilah Yahweh inilah, ya, yang menuntun Israel. Saudara bisa lihat, ya. Jadi kita sudah memastikan, sudah pasti sudah tahu bahwa nama yang menuntun Israel adalah Yahweh. Ya, jadi dari ayat-ayat ini kita sudah bisa melihatnya. Ya, tidak ada nama lain, namanya jelas, ya, bukan nama Allah, bukan nama One In, bukan namanya siapa itu namanya, Zeus, ya, bukan juga namanya Baal, Asitoret atau Tamus, tidak, ya, tetapi namanya jelas yaitu Yahweh. Ya, jadi sangat jelas sekali. Yang menuntun Israel keluar dari Misraim sudah diberitahukan melalui Moshe, namanya Yahweh. Kita akan lanjut, ya. Nah, jadi sangat jelas, ya, siapakah sesembahan Israel saat keluar dari Misraim? Jawabannya adalah Yahweh, yaitu Yahweh yang dikenal dari zaman Enos. Ya, dari zaman Enos, dan Set pun mengenalnya, dan juga Adam, ya, sebelum diusir, dikeluarkan dari Taman Eden, juga bertemu muka dengan muka, berbincang-bincang. Itulah Yahweh yang sama. Ya, nah sekarang, ya, jadi sangat jelas sekali, saya pertegas lagi, ya, siapakah sesembahan Israel saat keluar dari Misraim, yaitu ayat 16, diumumkan kepada tua-tua Israel, katakanlah kepada mereka, yaitu namanya Yahweh. Itulah Tuhan, Elohim, leluhurmu. Karena saat itu Israel sudah hampir 2 juta lebih manusia. Banyak sekali, ya. Itu jadi leluhurnya, yaitu siapa leluhurnya? Yaitu Abraham, Yisak, dan Yakov. Nah, di dalam peristiwa perjalanan itu, ya, kita kembali lagi di dalam Keluaran 32, ya, ayat 1 sampai 35 mengenai anak lembu emas. Ya, dikatakan ayat yang pertama bahwa Moshe itu menunda turun dari gunung. Jadi saat itu Moshe diperintahkan oleh Yahweh untuk naik menghadap Yahweh. Dia naik bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu. Enggak, saudara.
Tetapi ya naik itu ya kalau dihitung total karena sudah tahu yaitu 40 hari 40 malam. Itu karena saudara dan saya sudah baca, sudah tahu, sudah lihat reportnya. Tapi coba saudara berpikir, menempatkan posisi saudara pada saat itu. Jadi saat itu misalnya saudara berpikir saudara ada di sekitar orang Israel dan kemudian saudara melihat Moshe naik ke gunung tanpa dikasih tahu kapan turunnya. Ditunggu sehari nggak turun, oke mungkin masih bisa bertahan karena dibawain apa itu namanya, dibawain makanan ya, sama minuman sama Yosua, mungkin masih oke. 2 hari nggak turun, 3 hari nggak turun, seminggu nggak turun. Nah ini mulai tanda tanya saudara. Tapi mungkin masih, oh ya makanannya masih masih cukup lah kalau seminggu. 2 minggu nggak turun, saudara. 3 minggu nggak turun. 3 minggu itu 21 hari, saudara. Saudara bisa lihat, ini di bawah, coba saudara bayangin. Saudara cuma nunggu, ya ngelakuin makan, minum, kemudian duduk, kepanasan ya, karena ada tiang awan dan tiang api ya. Jadi cuman gitu aja. Selama 1 bulan, saudara, 30 hari. Kira-kira saudara was-was nggak hati saudara? Pasti deg-degan ini. Loh ini sudah keluar dari Misraim, ditinggal seperti ini, di padang gurun yang begitu hebat. Saya bisa lihat, pemimpinnya ngomongnya naik ke gunung, sudah 1 bulan, bahkan 31 hari, 32 hari, 35 hari, lu ya gak turun-turun, saudara. Coba saudara bayangin. Ya, saudara bayangin, posisi seperti itu gemeteran enggak kira-kira? Ini mau kemana ini? Apa mau mati di padang gurun? Itu ceritanya begitu, saudara. Ya, apa mau mati kekeringan nih di padang gurun tanpa ada satu tempat untuk membangun rumah atau berladang atau apa untuk menghasilkan. Mau diapain ini? Sudah 1 bulan lebih loh ini. Sudah 35 hari loh. 36 hari terus. Wah, mulai cemas. Mulai gelisah, saudara. Betul kan? Saya bisa lihat, karena itu, ya kan, mereka ngomong sama si Harun. Ya, ayat pertama dikatakan, sebab Moshe orang yang telah membawa kami keluar dari Misraim, dari Mesir, kami nggak mengetahui apa yang terjadi padanya. Naik gunung aja nggak boleh, nanti katanya dilempari batu, karena gunungnya kudus. Saudara bisa lihat. Jadi apa yang dipikirkan mereka itu masuk akal, saudara. Ya, Moshe ini kemana ini? Udah 37 hari loh. Ya pasti habis loh makanan. Pasti nggak ada minum loh. Saya bisa lihat, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, saat itu kan ada Harun, ya kan? Kakaknya Moshe kan? Mereka mendesak Harun, ya, supaya apa? Supaya mereka membuat pimpinan baru untuk bisa menentukan arah daripada Bani Israel yang jumlahnya jutaan saat itu. Ya, jadi saya bisa memahami di situ. Nah, disitulah ya Harun menyatakan, oke, kumpulkan anting-anting emas, semua perhiasan-perhiasan yang kamu dapatkan, ya, yang kamu dapatkan di Misraim kan saat mereka keluar dari Misraim maksud saya, itu mereka kan disangoni, ya, dikasih apa itu namanya, orang-orang Mesir kan bermurah hati saat itu, ya kan, mereka akan bermurah hati. Jadi mereka memberikan apa saja yang diminta oleh orang Israel. Ya, nah itulah yang diminta sama si Harun. Oke, kita kumpulin semuanya. Ya, kita kumpulin, dan kita akan bentuk, ya, yaitu sebuah sosok dari emas-emas yang telah terkumpul itu. Dan keluarlah, yaitu anak lembu tuangan. Ya, anak lembu tuangan.
Dan saat itu mereka berkata, mereka berkata, inilah ilahmu, inilah Elohimmu, inilah Tuhanmu, hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah Israel. Ya, sudah bisa lihat. Dan ayat 5 dikatakan, dan Harun melihat, dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Ini mezbah ini umum, saudara. Untuk mempersembahkan sesuatu harus ada mezbah. Ya, harus ada mezbah. Jadi ini umum. Ya, jadi ditaruh di depannya, dan kemudian Harun berseru, esok hari, hari raya bagi Yahweh. Saya bisa lihat, Harun mengatakan demikian. Tapi mereka mengatakan, Israel, inilah ilahmu, inilah Tuhanmu, ya, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Nah, tadi kita kembali sedikit. Tadi kan kita sudah sepakat, siapakah yang membawa Israel keluar dari tanah Mesir? Siapa? Yahweh, bukan? Yahweh, bukan? Ya kan? Kan kita sudah lihat kan tadi kan? Barusan aja kan? Yahweh lah yang menuntun Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi pada masa ini, saat anak lembu emas itu dipertunjukkan kepada Israel, ya kan? Dan mereka mengatakan, ini loh yang bawa kamu keluar dari Mesir. Wujudnya adalah anak lembu emas. Sudah bisa lihat? Oke, nanti kita akan sampai ke sana. Nah, pertanyaannya begini, karena kita fokusnya di ayat yang kelima. Karena Harun yang mengatakan, besok pagi hari raya bagi Yahweh. Ya, perhatikan, besok hari raya bagi Yahweh. Pertanyaannya adalah, saat peristiwa anak lembu emas ini, Keluaran 32 ini, ya, apakah Yahweh telah menetapkan 7 hari raya? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Jelas belum ya. 7 hari raya ya. Saya bilang 7 hari raya. Ya. Jadi harus 7. Jadi saat peristiwa ini terjadi, Yahweh belum menetapkan 7 hari raya. Lengkap ya 7 ya. Tapi saya akan tunjukkan bahwa sebetulnya Yahweh telah memberikan beberapa hari raya. Nanti saya akan perlihatkan ayatnya. Sebelum peristiwa ini. Ya, tetapi saya katakan 7 hari raya. Penetapan 7 hari raya belum terjadi. Ya, tetapi kalau kita lihat ayat yang kelima dikatakan Harun berkata, besok pagi hari raya bagi Yahweh. Ya, oke. Yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah Harun tahu bahwa keesokan, ini salah. Bentar ya, saya akan sedikit perbaiki sebentar ya. Sorry. Kecepatan. Bukan keesokan, tapi keesokan. Ya. Soalnya perhatikan pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah Harun tahu bahwa keesokan hari itu adalah hari raya Shavuot? Hari raya di mana Torah itu turun? Apakah Harun tahu? Tidak. Tidak tahu. Karena ayat pertama dikatakan bahwa Moshe menunda-nunda untuk turun. Betul? Ini sudah hari yang ke-35 ini. Kok nggak ada jawaban dari Moshe? Ya. Sudah hari ke-37. Kok nggak ada jawaban dari Moshe? Nah, mereka sudah mulai gelisah itu, saudara. Harun pun tidak tahu. Ya. Dia mengatakan, begitu hari itu dia mengumpulkan anting-anting dan semua perkakas emas dan dijadikan anak lembu, dia hanya ngomong saja, besok itu ada hari raya, perayaan bagi Yahweh. Ya, tapi jelas 7 hari raya belum dinyatakan. Nah, kalau gitu, kalau 7 hari raya Bapak Yahweh belum dinyatakan, nah dia ngomong ini hari raya apa? Saya bisa lihat, hari raya apa ini? Saya perhatikan pertanyaan berikutnya. Apakah perhitungan hari raya Shavuot sudah diberikan? Belum. Belum juga, saudara.
Ya, jadi apa yang dimaksudkan hari raya ini bagi Yahweh? Apakah si siapa itu namanya pada malam harinya ya Moshe pakai iPhone gitu atau pakai Android ngomong sama si Harun, Harun, besok ya nanti saat aku turun ini nanti anu loh hari raya Syafuot itu 40 hari setelah Pesah ya dia pakai cellphone saat itu. Masa begitu saudara? Kan nggak ada ya kan? Kalau sampai ada cellphone Android ya toh ada WhatsApp, ada Telegram, pastilah si Harun berkata, saya dapat WhatsApp dari Moshe. Ya, kamu jangan macam-macam ya. Kamu jangan membangun atau apa itu namanya ngomel-ngomel ya, bersungut-sungut minta dibuatkan anak lembu emas ya. Ini saya lihat nih, ini buktinya nih WhatsApp-nya. Ya, tapi kan nggak ada WhatsApp saat itu saudara, nggak ada Telegram, ya kan, nggak ada iPhone. Jadi nggak tahu ya. Tapi kok dia bisa ngomong hari raya bagi Yahweh. Lah kok bisa? Nah, ini yang kita harus selidiki, ya. Kita harus memahami akan hal ini. Nah, saya akan tunjukkan, ya. Di dalam Keluaran 23 ayat 14 sampai 17, ini peristiwa sebelum Moshe naik ke Gunung Sinai menghadap Bapak Yahweh 40 hari 40 malam. Ini sebelum. Itu Moshe sudah dikasih beberapa pengajaran dan salah satunya ya adalah mengenai hari raya. Ini yang ada. Kita akan baca ya. Hari raya apa saja ya. Keluaran 23 ayat 14 sampai 17. Silakan Brother Reno. Keluaran 23 ayat 14. 3 kali dalam setahun engkau harus mengadakan perayaan bagiku. 15. Haruslah engkau memelihara hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari engkau harus makan roti tidak beragi pada waktu yang ditentukan dalam bulan Abib seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena di dalamnya engkau telah keluar dari Mesir dan tidak seorang pun terlihat hampa di hadapanku. 16. Juga hari raya penuaian, yaitu hasil-hasil pertama dari hasil-hasil kerjamu yang engkau taburkan di ladang. Dan hari raya pengumpulan, yakni pada saat berakhirnya tahun, yaitu pada saat kamu mengumpulkan hasil-hasil kerjamu dari ladang. 17. 3 kali dalam setahun, setiap laki-laki dari antaramu harus terlihat di hadapan Elohim Yahweh. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat, saudara coba cari, ada nggak tulisan 7 hari raya dan perhitungannya dari Keluaran Fatsal 3 sampai Fatsal 32. Saudara hanya temukan bagian ini saja. Hanya mengatakan 3 kali setahun di antara kamu harus terlihat di hadapan Tuhan Yahweh. Apa saja? Nanti tunggu dulu. Ya. Masih panjang saudara. Itu adanya di Imamat saudara. Imamat 23 saudara. Saya bisa lihat. Ini kita bicara soal Keluaran 32. Ya, di mana peristiwa anak lembu emas itu. Hanya sedikit perintah ini saja. Yang dikasih cuman Pesah, itu sudah dikasih saudara. Yaitu saat Israel keluar dari Misraim, ya, semalam sebelumnya karena ada tulah yang membunuh anak laki-laki daripada anak laki-laki, maksud saya anak sulung, mohon maaf, anak sulung daripada Misraim, Mesir saat itu. Itu Pesah, itu sudah diberikan. Dan kemudian dikatakan di ayat itu, yaitu mengenai roti tak beragi. Dan ini diulangi lagi di Keluaran 23, mengenai perayaan roti tidak beragi. Ya, ditentukan bulan Abib. Bulan Abib itu sama dengan bulan Nisan. Sama ya, Abib sama Nisan sama. Saya bisa lihat. Dan kemudian juga hanya disinggung ayat 16, hari raya penuaian. Penuaian ini kapan? Ya, nggak jelas. Cuma dikasih tahu begitu saja. Perhitungannya juga nggak tahu, hanya dikatakan bahwa akhir tahun, yakni saat berakhirnya tahun. Kapan itu? Ya tidak tahu, saudara.
belum jelas. Jadi ini hanya sedikit informasi yang diberikan oleh Bapak Yahweh ya untuk orang Israel. Dan setelah ini Fatsal berikutnya yaitu Fatsal 24, Moshe disuruh naik Bapak Yahweh ke gunung. Coba dibaca Keluaran 24 ayat 12 sampai 13. Terima kasih. Keluaran 24 ayat 12. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe, naiklah kepadaku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu dan Torah dan perintah yang telah aku tulis untuk mengajar mereka. 13. Kemudian bangkitlah Moshe dan Yoshua yang melayaninya, lalu naiklah Moshe ke atas gunung Elohim itu. Iya, terima kasih. Saya bisa melihat, jadi setelah dikasih beberapa instruksi, Keluaran 23, 22, 21, sekitar begitu ya. Kemudian setelah itu hanya beberapa saja instruksi, kemudian setelah itu Moshe disuruh naik ke atas gunung. Untuk apa? Bapaknya mengatakan, aku akan memberikan kepadamu loh-loh batu dan Torah dan perintah. Sudah bisa lihat? Itu Moshe sudah naik loh, nanti di atas. Nah, pada saat naik, dia juga nggak dikasih tahu mau berapa lama. Sudah bisa lihat? Mau berapa lama? Nggak tahu, saudara. Kita tahu karena sudah ada reportnya. Itu sekali lagi saya katakan. Ya, sudah dihitung, sudah dilihat, sudah ditulis. 40 hari, 40 malam dikali 2 lagi. Ya kan? Itu karena kita sudah bisa baca reportnya sekarang. Tapi saat itu tidak tahu, cuma disuruh naik begitu saja. Nggak dikasih tahu. Kalau dikasih tahu, pastilah Harun berkata, tunggu loh. Ya, ini kita sudah hari ke-35. Kita tunggu 5 hari lagi, Moshe pasti turun. Lah itu kan sudah dikasih tahu loh. Tapi kan jelas dikatakan di ayat 32 yang di atas dikatakan bahwa Moshe kelihatannya mengundur-undur, nggak turun-turun sudah sebulan lebih, saudara. Saya bisa paham di situ. Ya, kalau seandainya Moshe sudah dikasih tahu Bapak Yahweh sebelumnya, Moshe, kamu 40 hari 40 malam ya, siapkan makanan 40 hari 40 malam ya. Ketemu dengan aku ya 40 hari 40 malam. Ya Moshe ngomong sama Harun, hei Harun, hitung ya mulai hari ini ya, 40 hari 40 malam, siapkan makanan buat saya, dan saya akan naik ke Gunung Sinai, kamu hitung ya, pakai garisan-garisan 40 hari, nanti pasti aku akan turun. Pasti dong seperti itu. Nggak akan terjadi peristiwa yang namanya anak lembu tuangan ini. Bisa dilihat di situ. Tapi itu kan tidak terjadi. Ya kan? Bapak Yahweh tidak menentukan 40 hari 40 malam, saudara. Tidak ditentukan. Naik begitu saja. Oke, naik. Mau sampai berapa? Iya, nggak tahu. Begitu aja. Iya kan? Nah, karena itu peristiwa itu terjadi. Nah, jadi kita sudah paham ya situasinya. Ya. Jadi, kembali lagi pertanyaannya. Ya, pada saat mereka tidak tahu, termasuk Harun yang juga tidak tahu. Ya, apakah Harun tahu bahwa besok itu adalah hari raya Syafuot, hari raya maksudnya perhitungan yang ke-40 setelah mereka makan Pesah? Jawabannya Tidak juga tahu. tidak. Tidak. Kalau tidak tahu, mengapa dia berani nyeplos, berani ngomong besok pagi hari raya bagi Yahweh? Nah, ya kan? Nah, ini dia. Ya, jelas dikatakan bahwa Harun tidak tahu mengenai perayaan Syafuot karena nggak ada saat itu loh ya, nggak dijelaskan sama dia. Yang tahu cuma satu, yaitu Keluaran 3:21 dan umat itu melihat Moshe menunda untuk turun dari gunung. Sudah bisa lihat, itu saja yang bisa mereka terima. Karena apa? Sudah 30 hari lebih kok nggak turun-turun. Apa mati bre di atas sana? Mati kali di sana. Di atas sana. Nggak ngerti kabarnya. Naik saja kita nggak boleh. Awannya tebal sekali. Halilintar di situ. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia kesambar halilintar mati. Hari ke-35. Saya bisa lihat. Jadi nggak tahu, saudara. Harun tidak tahu. Ya. Nah, saya perjelas lagi.
Apakah peristiwa anak lembu emas Bapak Yahweh telah menetapkan? Apakah saat peristiwa anak lembu emas Bapak Yahweh telah menetapkan 7 hari raya? Jawabannya belum. Nanti Imamat 23 baru ditetapkan. Ya, ingat ini kita ngomong lagi di Keluaran 32. Nah, jadi kita akan lihat. Jadi apakah yang dimaksud Harun esok pagi hari raya bagi Yahweh? Ini apa maksudnya? Kita lihat saja. Sebetulnya nggak susah. Ayat 6 mengatakan, keesokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu mengangkat persembahan bakaran dan membawa persembahan pendamaian. Buat siapa? Buat siapa? Ya buat si lembu, anak lembu tuangan itu, bukan? Ya, mereka membawa persembahan, kan di depannya sudah dipersiapkan mezbah. Ini ayat 5. Dan Harun melihat dan dia mendirikan sebuah mezbah di depannya. Di depannya apa? Di depannya anak lembu tuangan itu, anak lembu emas itu, dikasih mezbah. Dan besoknya, karena mereka sudah kecapean, mereka tidur, besok pagi-pagi sekali, mereka sudah, wah, siap-siap perayaan. Dan di mezbah yang di depan itu, mereka bakar persembahan. Bakaran, wangi-wangian, karena lemaknya kan wangi. Dan juga persembahan pendamaian. Ya, di depannya siapa? Di depannya anak lembu tuangan. Jadi apa yang dimaksudkan oleh perkataan Moshe saat itu? Esok pagi, hari raya bagi Yahweh. Harun, Pak, bukan Mose. Sorry, bagi Harun. Terima kasih, terima kasih. Ya, terlalu bersemangat. Jadi apa yang dikatakan oleh Harun, esok pagi hari raya bagi Yahweh, itu adalah, ini dia, yaitu anak lembu emas itu adalah dinamai Yahweh. Versi Keluaran 32 ayat 4-5. Apakah ini mungkin? Sangat-sangat mungkin. Mengapa? Perhatikan. Di dalam masa 2000 tahun sejak zaman Enos sampai 12 suku Israel itu pun terjadi penyelewengan penggunaan nama Yahweh, ya, sehingga digunakan sebagai nama sesembahan dewa-dewa yang manusia buat saat itu. So, bisa lihat? Jadi selama 2000 tahun pun manusia sejak zaman Enos, entah yang kapan, saya juga nggak tahu, ya kan? Karena 2000 tahun, saudara. Nek kepengen tahu nanti aja, tunggu rapture, ya, sebentar lagi kita lihat filenya di atas sama-sama. Baru kita kelihatan, ya, baru kita kelihatan di mana letaknya. Tapi ini jelas, ya, bahwa nama Yahweh itu sudah diselewengkan, bahkan dilupakan. Kita sudah lihat penjelasannya. Ya. Ini sebetulnya sama, saudara, kasusnya. Ya, dulu kita kan dari ayunan, saudara, ya, rata-rata. Saat kita di ayunan kan kita sudah juga dengar rumor adanya Yesus Kristus versi Saksi Yehova. Adanya Yesus Kristus versi Mormon. Adanya Isa Al-Masih. Adanya Yesus versinya Katolik. Iya kan? Ada Yesus versinya Protestan, Pantekosta. Sekarang kita sudah ada di posisi Yeshua, kita sudah bisa melihat. Saya bisa lihat sebetulnya bukan hal yang baru. Saya bisa lihat kalau saya bawakan Yahweh versus Yahweh. Saya bisa lihat. Ya, karena sebetulnya ini sudah umum gitu loh. Ya, di luar sana juga kita sudah mengalami, kita sudah tahu. Oh, ini Yesusnya Saksi Yehova ini. Ya kan? Saat itu kan, saat kita di ayunan kan bilang, wah ini pengajaran sesat ini. Ya kan? Yesusnya Saksi Yehova. Ya kan? Dan kemudian, oh ada lagi Yesusnya versi Mormon. Kalau saya lihat yang versi Mormon, kalau nggak salah dia mengatakan bahwa Yesus dan Lucifer itu saudara. Ya, kayak kakak dan adik begitu. Saya bisa lihat
Saat dulu di ayunan kan bisa ngerti. Oh, ini pengajaran-pengajaran palsu ini, pengajaran-pengajaran sesat ini. Ya kan? Nah, sedangkan sekarang kita kan digiring, ya, digeser sama Bapak Yahweh keluar dari ayunan masuk ke posisi yang benar. Namanya Yeshua, bukan Yesus. Nah, kita sudah bisa melihat banyak Yesus lagi, saudara. Yesusnya Katolik, Yesusnya Protestan, Yesusnya 25 Desember. Sudah bisa lihat Yesusnya Adventis. Iya kan? Kan banyak Yesus, saudara. Ya, ya kalau hari ini Yeshua vs Yesus, pilih mana? Kan saya sudah berikan sama saudara sedikit pengajarannya itu. Yeshua versus Yesus, pilih mana? Nah, sekarang hari ini Yahweh versus Yahweh. Kita lihat yang di atas. Kalau begitu, ya saat Moshe mengatakan, ya siapa berpihak kepadaku, itu maksudnya berpihak kepada Yahweh yang disembah oleh Moshe. Saya bisa lihat Yahweh yang ditemui Moshe yang menuliskan dua loh batu itu. Ya, siapa yang berpihak kepada Moshe? Ya, bukan kepada Yahweh yang buatan tangan manusia ini, saudara. Yaitu anak lembu emas ini. Dan yang berpihak siapa? Hanya satu suku, yaitu suku Lewi. Dan saat itu apa yang terjadi? Inilah perintah Yahweh kan, saat itu kan sudah tahu ceritanya. Ya kan? Dan kemudian mereka membawa pedang dan mengeksekusi orang-orang yang menyembah anak lembu emas. Nah, peristiwa ini itu sebetulnya sebuah kode. Ya, sebuah kode kalau kita sandingkan dengan peristiwa Shavuot, yaitu turunnya ruah Yahweh Elohim. Kodenya di mana? Ingat, saat zaman anak lembu emas, itu manusia, dosanya, tainya, itu hanya ditutup oleh darah binatang. Itu tidak mampu menerima kekudusan Torah. Itulah yang menyebabkan mereka mati. Dengan ya menggunakan cerita, yaitu mereka menyembah dewa-dewa asing. Itu menyembah kedagingannya. Begitu loh. Ya kan? Sepertinya pemahamannya itu nggak sulit. Nah, sedangkan saat Syafuot, setelah Yeshua naik ke Syamayim, 10 hari setelah itu, ya, ruah Yahweh Elohim dicurahkan saat Syafuot. Ruah Yahweh Elohim itu pun adalah Bapa Yahweh sendiri. Rohnya Bapa Yahweh sendiri. Itu pun kudus. Tapi mampu menyelamatkan. Karena apa? Karena saat itu darah Yeshua itu sudah berfungsi. Ya, sebelumnya darah Yeshua belum ada, dan setelah itu darah Yeshua sudah ada dan berfungsi. Ya, jadi itulah gambarannya. Tapi kalau sampai ada orang yang di luar sana mengatakan yang macam-macam, berarti orang itu tidak paham betul. Ya, sangat-sangat tidak paham betul mengenai peristiwa ini. Begitu. Ya, di otak-atik enggak karu-karuan. Jelas, ya sangat jelas. Anak lembu emas itu diberi nama Yahweh. Ya, dan ini bukan hal yang baru. Karena apa? Ada bukti-buktinya, arkeolognya, penyimpangan terhadap penggunaan nama Yahweh yang dipakai sebagai nama dewa-dewa asing. Begitu. Saya bisa lihat. Nah, Yahweh tidak tinggal diam di situ saja. Karena itu dia ketemu dengan Moshe. Kembali sedikit ya ke atas ya. Karena itu dia kembali kepada Moshe dengan mengatakan seperti ini. Ya, karena sudah terkontaminasi kata Yahweh itu. Sehingga Moshe dikasih tahu. Ya, itulah namaku. Ya, tapi sejak zamannya Enos turun-temurun, entah tahun yang keberapa, berapa ratus tahun yang keberapa, itu sudah terkontaminasi, sudah hilang, sudah terkontaminasi, sudah beralih menjadi nama patung atau nama apa. Nah, kemudian Bapak Yahweh ketemu dengan Moshe saat dia
sekitar usia 80 tahun, mengembalakan domba-dombanya Yitro. Nah, disitulah Yahweh mengatakan, itu loh namaku. Ya, itulah namaku dan aku akan merestorasi dan aku akan memberikannya kepada Israel. Sudah bisa lihat, itu namaku yang sesungguhnya. Jadi Yahweh itu bukan namanya dewa. Maksudnya dewa di sini adalah patung-patung tuangan. Bukan. Ya, karena apa? Karena Yahweh itu sendiri yang menyatakan itulah namaku. Gitu loh. Sudah bisa lihat? Ya, oke. Nanti kita akan sedikit juga akan jelas di belakang. Ya, jadi saudara paham ya. Saya akan maju terus ya. Ya, jadi inilah yang em, pemahaman yang betul-betul saudara harus pahami. Ya, mereka di luar sana, saya tahu ada banyak orang yang juga mengatakan ya bahwa Yahweh itu adalah nama berhala. Ya, mereka bisa melihat kok, ya kan, dari peristiwa sejak Enos sampai sampai 12 suku Israel ada 2000 tahun. Ya, sangat memungkinkan sekali. Tetapi apakah Yahweh itu adalah betul-betul berhala tuangan manusia, buatan manusia? Ya tidak, begitu loh. Karena sudah dinyatakan sendiri melalui Moshe, ya kan? Ketemu sendiri dengan Moshe, ya, berupa api yang tidak menghanguskan semak berduri. Ya, saudara bisa paham. Ya, sampai sini saudara bisa mengerti. Nah, saya akan sedikit lanjutkan. Ya, jadi kalau saya memberikan Yahweh versus Yahweh, ya saudara jangan kaget. Sebetulnya inilah yang terjadi. Jadi Yahweh yang disembah oleh Moshe, ya, yang berhadapan dengan patung tuangan yang diberi nama Yahweh oleh Israel saat itu. Itulah makna daripada Yahweh versus Yahweh. Siapa yang menang? Ya jelas Yahweh yang bentuknya roh, yang menciptakan langit dan bumi. Saudara bisa lihat, ya itu pasti menang, saudara. Ya kan? Ya Yahweh yang patung tuangan ini ya hancur, ya digerus hancur, bahkan disuruh minum itu orang-orang Israel itu saat itu. Ya, jadi dari sini saudara bisa memahami, jangan sampai saudara tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang mengacaukan pikiran saudara. Saudara bisa paham, ya, Yahweh yang disembah oleh Moshe, yang ketemu berhadapan muka dengan muka oleh Moshe, bukan Yahweh versi Keluaran 32 ayat 4 sama 5. Ya, jadi saudara paham. Nah, saya ingin memberikan beberapa tambahan dari pengajaran hari ini supaya saudara betul-betul memahami. Saudara tahu nggak bahwa orang Yahudi itu tidak merayakan buah sulung, saudara. Dan perayaan roti tidak beragi, ya, itu disatukan dengan Pesah. Ya, jadi pembahasan mengenai Yahweh versus Yahweh sudah selesai ya. Ya, sudah selesai ya kisahnya. Tapi saya akan memberikan ini supaya saudara paham, karena minggu lalu kan kita merayakan perayaan Shavuot. Ya, nah, kalau saudara kepingin lebih dalam, saudara bisa melihat bahwa, perhatikan saja, saudara bisa cek aja di website, orang Yahudi itu tidak ada loh merayakan buah sulung. Ya, saudara perhatikan kalender sederhana ini aja. Ya, kalender sederhana ini aja. Yang mereka rayakan adalah Purim, Pesah, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, Hanukkah, Tisma B'Av. Dan ada beberapa sedikit lagi. Tapi nggak pernah muncul yang namanya buah sulung. Kita bisa lihat. Kalau dari daftar yang saya berikan kepada saudara, ya, daftar yang saya berikan kepada saudara, saudara perhatikan, mana yang 7 hari raya yang ditetapkan Bapak Yahweh, yaitu adalah Passover, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Kurang 2, saudara. Betul kan? Duanya ini mana? Perhatikan Passover, Pesah. Saudara lihat tanggalnya. Pesah itu kan sebenarnya cuma 1 hari, saudara. Lah kok 7 hari, saudara. Nah, ketahuan kan? Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa yang dimaksudkan Passover-nya orang Yahudi itu adalah perayaan daripada Yom Hamatzah, yaitu perayaan roti tidak beragi. Mereka jadiin satu. Pertanyaannya, di manakah perayaan buah sulung? Oke, saya akan perlihatkan kepada saudara
beberapa uh, Pak Yosep Roy, maaf ya, menyela. ya, silakan. Maaf menyela Pak Yosep Roy. Iya, Halo. iya, Sister Wilda. Halo. Halo Pak Yosep. Ini halo Pak Yosep Roy. Ini khusus buat Israel ya Pak Yosep Roy, tidak menyangkut paut dengan denominasi mana Yosep Roy. Ntar nanti salah lagi mereka Pak Yosep Roy, salah mengartikan kata-kata Pak Yosep Roy. Ntar lah. Iya, terima kasih, terima kasih. Ya Pak Yosep Saya Roy. mau Ya, ya. saya mau nyatakan ini, saudara. Ini untuk orang Yahudi ya. Ingat ya, ini untuk orang Yahudi. Ya, ya. Yang saya akan tunjukkan beberapa screen lagi. Ini untuk orang Yahudi. Sekali lagi, bukan denominasi. Ya, saya akan buktikan. Ya, saya akan buktikan beberapa hal kepada saudara. Saudara perhatikan. Saya akan share screen. Ya, sudah bisa lihat ya. Di sini ada kalender Yahudi. Ya, ini karena berhubungan minggu lalu kita ngerayain Shavuot, saudara ya. Jadi saya berikan sekalian aja, jadi nggak jauh-jauh dari Shavuot. Saudara perhatikan. Ya, yang sebelah kanan itu ada tulisan holiday. Itu adalah perayaan-perayaan ya yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Ya, ini bukan denominasi. Nanti denominasi kita akan lihat sedikit aja. Ada perayaan Tu Bisfat, ada perayaan Purim, ada perayaan Susan Purim, ada perayaan Yom Hashoah, ada perayaan Pesach First Day, kemudian ada perayaan Pesach, Passover Final Day. Ya, sudah bisa lihat ya. Ya. Terus kemudian ada perayaan Yom HaZikaron, Yom HaAtz Maut. Ini adalah perayaan ini kemerdekaan. Ya, kemudian ada perayaan Second Passover. Ya, kemudian ada perayaan Lag BaOmer. Ya, kemudian ada perayaan Yom Yerusalayim, hari Yerusalem. Ya, kemudian ada Shavuot. Kemudian ada Shavuot lagi. Ya, kemudian Juni tanggal 23. Ya, nggak tahu 17 Tammuz, nggak tahu. Kemudian ada perayaan Tisbu B'Av, Agustus 13, 2024. Kemudian Rosh Hashanah Oktober 2, 2024. Itu mulainya. Rosh Hashanah ends atau berakhirnya Oktober 4, 2024. Ya. Kemudian ada tulisan Fest of Gedaliah. Terus Yom Kippur ya, Oktober 12, 2024. Sukot Oktober 16, 2024. Sukot berakhir ya. Oktober 23, 2024. Shemini Aseret Oktober 24, 2024. Kemudian Simchat Torah Oktober 25, 2024 dan Hanukkah Desember 25. Ya, ingat, hati-hati loh. Ini bisa kepleset jadi Christmas time ini. Karena sama-sama tanggal 25-nya. Ya, ini yang saya tunjukkan. Saya ambil dari calendarlabs.com. Saya mengarah ke ini ya, cabat.org. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, ini di cabat ya, saudara lihat. Ini tahun 2024, yaitu 15 Shvat, hari Kamis. Ya, itu juga dirayakan sebagai permulaan New Year, ya, tahun barunya untuk pohon. Saya baru tahu ini. Kemudian ada perayaan Purim, ya, Maret 23, 2024. Kemudian perayaan Pesach, Passover, yaitu April 22 sampai April 30, 2024. Kemudian ada Second Passover. Saya juga baru tahu nih ada Second Passover.
ya. Kemudian ada perayaan Leg BaOmer, ya, Mei 26, 2024. Dan kemudian perayaan Shavuot, ya, ingat Juni tanggal 11 yang barusan ini, hari Selasa, ya, sampai hari Kamis, yaitu Juni 13, 2024. Loh, ini kan sebetulnya harus ada perayaan roti tak beragi. Saya lihat di mana roti tak beraginya. Dan juga di mana perayaan apa itu namanya, buah sulungnya. Gak ada loh. Gak ada loh, saudara. Saya nggak mencermati. Nanti ya, kalau terus sedikit ya, kita ngomong sebelah ini ya. Saya lihat perayaan 3 weeks. Ini termasuk Tisbe B'Av. Ini lihat ya. 3 weeks and Tisbe B'Av adalah diciptakan atau digunakan untuk waktu untuk berkabung karena ya over destruction of the holy temple ya and exile. Jadi karena tempat kudus bait Elohim hancur dan juga pembuangan. Kita bisa lihat, nah dirayain kan, salahnya siapa? Saya mereka karena menolak Bapa Yahweh, ya kan? Salahnya mereka karena mereka menyembah Baal, ya kan? Salahnya mereka karena apa? Menolak Yeshua. Jadi kok dirayakan? Ya, ya biarinlah. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Kemudian ada Rosh Hashanah dan seterusnya sama, ya Yom Kippur, Sukkot sama. Tapi pertanyaannya di mana nih? Ya, Yom Hamatsnya di mana? Sama Yom Habikurimnya. Perayaan roti tak beragi sama perayaan buah sulungnya di mana ini? Nggak ada, saudara. Satu lagi, saya bukakan sama saudara di hepkal.com. Ini terkenal. Kalau sudah mau lihat, bagus sekali ini. Ya, tapi saya lihat ini kalendernya ini. Ya, untuk yang sekarang ini, yang sudah, yaitu Rosh Hashanah di depan kita, kemudian Yom Kippur, Sukkot, ya, dan ini lihat ini tahun 2025. Ya, Hanukkah ini nanti ya, Desember ya, sebelah kanan atas. Saudara lihat ya, 2025 mulai dari Purim yang sebelah kiri atas. Ya, Kamis 13 Maret sampai 14 Maret itu Purim. Pesah tahun 2025 itu adalah hari Sabtu, April 12, 2025 sampai 20 April 2025. Loh, bukankah Pesah cuma 1 hari? 14 Nisan. Soalnya lihat ini pesanya, 15 sampai 22 Nisan. Mereka katakan Pesah loh. Mana Yom Hamatsahnya? Nah, mereka kan, ini lihat nih, Passover, the Feast of Unleavened Bread, also called Chak Hamatzah, ya, Festival of Matzah. Berarti dijadiin satu, saudara. Saudara bisa lihat, mereka sudah bergeser. Ini Yehudi loh. Ya, lihat Pesah itu kapan? Kan jelas. Ya, pada hari yang ke-14, pada petang hari, itulah Pesah bagimu. Nah, itu jadi 15. Jadi 15 sampai 22. Nah, bergeser nggak? Bergeser. Terus kemudian, setelah Pesah, lihat yang sebelah kiri bawah. Langsung Shavuot. Tahun 2025, 1 Juni. Hari Minggu. Nah, ini pas kebetulan Minggu, saudara. Pas kebetulan saja. Ya kan? Sampai Selasa. Pertanyaannya, mana perayaan buah sulungnya ndek mana gitu loh. Ya, di mana perayaan buah sulungnya? Kemudian Tisbe B'Av ya, kita sudah tahu lah Tisbe B'Av ya, sudah sangat-sangat paham, gak dibohongin lagi sama setan-setan itu. Sudah bisa lihat mana? Jadi benar kan? Ya, jadi benar bahwa orang Israel, orang Yahudi itu tidak merayakan perayaan buah sulung. Enggak ngerayain. Karena Benar berkaitan sekali, Pak. Yesua. Mereka menolak Yesua, Pak. Nah, kita tahu rahasianya begitu loh. Nah, oke, saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, nanti kalau saudara kepingin tahu, saudara bisa copy screen aja dah. Saudara bisa lihat, ya. Saudara bisa copy screen. Nah, sekarang masalahnya di sini, saudara. Masalahnya ini loh, saudara. Tudung. Balik lagi, saudara, tudung. Ingat ya, yang saya berikan ini adalah berdasarkan penanggalan. Ingat ya, berdasarkan penanggalan.
Ya, saudara buka telinga lebar-lebar, bukan yang di grup ini, yang di luar sono. Ini berdasarkan penanggalan. Purim oke lah penanggalannya. Pesah juga mungkin oke lah. Ya, mereka merayakan 14 Nisan. Roti tak beragi oke lah 15 Nisan. Buah sulung, ya bolehlah mereka juga merayakan buah sulung hari Minggu. Ya, saya berikan minggu lalu itu karena saya melihat perhitungan mereka itu, saya melihat dari Shavuot. Kalau ikut Shavuot, Shavuotnya Talmud, maka buah sulungnya pasti meleset. Ternyata mereka mengakui, ya wes lah, gak apa-apa lah. Mereka hak mereka untuk mengakui. Tapi saudara lihat ya, Shavuot yang mereka ikutin adalah Talmud. Dari sini adalah ada yang namanya penerobosan atau spirit Talmud yang menyelinap. Sudah bisa lihat? Kemudian, mereka juga jelas merayakan Tisbe B'Av. Ya, itu pun mengikuti Talmud. Jadi ada spirit Talmud di dalamnya. Dan untuk Yom Teruah, Yom Kippur, Sukot, oke, nggak apa-apa, sama. Tanggalnya podo, ya, tanggalnya sama. Jadi no problem. Dua hal yang saudara lihat yaitu di panah merah itu, spirit Talmud. Pertanyaannya adalah, mau terkontaminasi dengan spirit Talmud apa tidak? Tidak. 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 Ya, itu saja. Spirit Talmud kita tahu spiritnya apa? Yaitu mengatakan Yeshua adalah penyesat. Mereka mengatakan Yeshua ya direndam di dalam kotoran, di dalam tai. Itu ada di dalam Talmud juga. Dan juga mereka mengatakan, biarlah darahnya tertumpah atas kami dan anak-anak kami. Penolakan terhadap Yeshua Mashiach. Inilah spirit Talmud. Saudara bisa lihat? Mau terkontaminasi? Silahkan, itu pilihan saudara. Tapi saya tidak. Saya juga Kita juga tidak. Ya? Layanan memang tidak mau terkontaminasi dengan spirit Talmud. Sangat-sangat jelas sekali. Ya, dan spirit ini berbahaya sekali, saudara. Sangat-sangat berbahaya sekali. Apalagi menjelang rapture. Kita nggak mau terkontaminasi dengan spirit-spirit yang salah. Ya, paham ya? Jadi, inilah yang saya bisa sampaikan pada saudara. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu ada seseorang yang memberikan apa itu namanya, kalimatnya di YouTube, ya, di komen YouTube. Saya akan tunjukkan kepada saudara, kita akan lihat dengan cepat mengenai hal ini. Ya, kita akan lihat. Yaitu dari Lisa Luciana 2335. Ya, nulis ini saya hanya copy paste. Ya, saya hanya copy paste. Kita akan lihat catatannya dia, ya, karena ini ada hubungannya dengan pembahasan hari ini, yaitu mengenai Yahweh versus Yahweh. Karena itu saya ambil, ya, supaya saudara dapat memahami apa pola pikir orang yang di luar sana. Silakan Brother Enoch untuk bisa bantu baca buat saya apa yang ditulis oleh si Lisa Luciana. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yosef Roy untuk pengajaran-pengajarannya yang banyak membukakan rahasia Davar Elohim. Saya selalu mengikuti pengajaran Bapak dan banyak mendapatkan pengetahuan. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati pelayanan Bapak. Hanya saja saya tidak sepaham dengan Bapak soal penyebutan nama Tuhan. Bapak Yosef Roy standar ganda. Anda menyalahkan orang-orang yang memanggil nama Yesus dan Allah dengan alasan nama Yesus bukan bahasa Ibrani dan Allah adalah sesembahan agama lain. Sementara Anda dan kelompok Anda memanggil Yahweh yang notabene bukan bahasa Ibrani dan merupakan nama dewa yang tidak disembah secara eksklusif oleh orang Israel. Namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Referensi terawal yang menyebut nama Yahweh didapat dari catatan Mesir kuno yang menempatkannya sebagai sesembahan di antara kaum nomad di kawasan selatan Transjordan. Apakah Tuhan itu begitu eksklusifnya sehingga hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja?
Kalau Tuhan hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja, berarti Tuhan harus disalahkan. Mengapa Tuhan mengacau balaukan bahasa? Bukankah Tuhan itu bukan hanya Tuhan untuk satu bahasa saja, tapi Tuhan untuk semua suku, kaum, dan bahasa? Saya percaya Tuhan tidak akan menolak dipanggil dalam bahasa apa saja. Dan Tuhan itu bukan robot. Dia tahu ketika manusia memanggilnya dalam berbagai bahasa, itu ditujukan kepada siapa? Kembali ke pola Ibrani, memang benar, tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi Tuhan yang eksklusif, yang hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja. Terbukti Alkitab Perjanjian Baru diizinkan Tuhan ditulis dalam bahasa Goyim. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Kita akan lihat ya. Dari tulisan si Lisa ini, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah, saya perhatikan yang saya garis merah ya, yang saya tulis highlight merah ya. Saya tidak sepaham. Buat saya, manusia diciptakan mempunyai hak pilih. Mau sepaham nggak sepaham, itu adalah hak saudara. Ya, tapi ingat, jangan sampai saudara tersesat. Itu saja. Ya, jadi untuk masalah sepaham atau tidak sepaham, manusia punya kehendak bebas. Tapi ingat, salah jalan 4M. Ya, salah jalan adalah 4M. Ya, tahu ya, mati-mate, mampus modiar, itu 4M. Silakan saudara tidak sepaham, itu bukan urusan saya. Ya, saya terus terang boleh melihat saudara mempunyai keberanian, dan catatan yang saudara berikan ini, akan membawa banyak berkat buat orang-orang untuk mengenal nama Yahweh dengan luar biasa. Ya, itu mengenai soal sepaham atau tidak sepaham. Di setiap manusia punya kehendak bebas, tapi ingat, jangan salah pilih. Salah pilih 4M. Mati mampus, mati modiar. Ya, oke. Yang seterusnya. Dikatakan bahwa saya punya standar ganda. Oke. Kalau standar ganda berarti kalau saya khotbah, saya pakai nama Yahweh, nama Yeshua, tapi nanti kalau di luar saya pakai nama Yesus dan Allah. Itu namanya standar ganda. Ya. Kelihatannya orang ini nggak ngerti nih standar ganda itu apa. Ya. Saya bawa daftar Elohim di tempat ini, dan juga sehari-hari saya tetap memanggil nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Saya sudah membuang nama Yesus dan Allah, karena saya sudah paham sekali. Nah, kok bisa dikatakan standar ganda? Ini rada aneh, saudara. Standar gandanya itu di mana? Gitu loh. Kalau standar ganda itu kan berarti bermuka dua, namanya ganda. Ya kan berarti bermuka dua. Kalau kok lagi khotbah, ngomong Yahweh, ngomong Yeshua, nanti naik lagi ngobrol, ngomong Yesus sama Allah, ya itu standar ganda. Gitu loh. Ya kan? Pak, Bung. Gimana, brother? Brother. Ganda motor, Pak, motor jaga dua. Bunglon, Pak. Kayak bunglon, Pak. Standar ganda itu. Ya, saudara bisa buktikan dalam ministry yang Bapak Yahweh percayakan. Saudara bisa lihat dari teman-teman yang ada di pelayanan, saya tidak berstandar ganda. Ya, saya sudah membuang nama Yesus dan nama Allah. Ya, saya pakai karena saya sudah tahu kebenaran ini, yaitu Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Jadi saya tidak ada standar ganda. Oke, sekarang berikutnya saya akan lanjutkan. Anda menyalahkan orang-orang yang memanggil nama Yesus dan Allah dengan alasan Yesus bukan bahasa Ibrani dan Allah adalah sesembahan agama lain. Sekarang, Yesus itu bukan nama bahasa Ibrani, ya memang benar. Begitu loh. Yesus itu berasal dari bahasa Indonesia, saudara. Iya kan? Yod, Shin, Waw, Ayin itu nggak bisa diucapkan Yesus. Jelas. Ya. Betul. Sangat jelas. Mana bisa Yod, Shin, Waw, Ayin ngomongnya Yesus atau Yesus. Nggak akan pernah bisa, saudara. Yod, Shin, Waw, Ayin bacanya Yeshua. Jadi betul, nama Yesus bukan bahasa Ibrani. Memang bahasa Indonesia, bahasa Surabaya. Ya, bahasa Indonesia Yesus itu.
Ya, kemudian dikatakan Allah adalah sesembahan agama lain. Nah, ini yang di tempat sini itu sudah dapat S3 semua, saudara. Ya, Allah adalah sesembahan dari titik. Siapa yang mau jawab? Apa martabak? Berbintang 2, berbintang 2. Betul, Bro Brisco. Dari Arab. Lagi mimpi itu, Pak. Ya, Mabuk dia karena minum berbintang. oke. Tapi gini lah, ya. Sebetulnya saya mau ungkapkan secara wajar saja. Jadi Allah adalah sesembahan dari kepercayaan Islam. Saya mau tegaskan, Abraham, Yisak, Yakov tidak pernah menyembah Allah. Nggak pernah. Nggak ada tertulis. Ya, yang nulis itu adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Itulah yang nulis. Tetapi teks aslinya tidak pernah ada Abraham, Yisak, Yakov menyembah Allah. Nggak ada, saudara. Menyembah Allah, nggak ada. Yang disembah oleh Abraham, Yisak, dan Yakov adalah Yahweh. Amin. Jelas. Ya, jelas. Ya. Yes. Ini gara-gara Abdullah bin Abdul Qadir. Iya, memang betul. Ya, jadi jelas ya. Ya, Allah adalah sesembahan agama lain. Betul. Memang bukan sesembahan kita. Itu sesembahannya orang Islam. Silakan orang Islam mempercayai Allah sebagai sesembahannya. Silahkan. Tapi tidak ada hubungannya dengan pelayanan menorah. Pelayanan menorah menyembah figur yang sama yang disembah oleh Abraham, Yisak, dan Yakov, yaitu Yahweh. Termasuk Mose, Daud, Daniel, ya, Hananya, Azaria, Misael, ya, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, ya, Hosea. Kita menyembah Elohim yang disembah oleh mereka, yang namanya adalah Yahweh. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa Anda menyalahkan orang yang memanggil nama Yesus dan Allah, lah yang memang nama Yesus ya salah kok. Iya kan? Nama yang benar kan bukan Yesus. Yesus kan saya sudah berikan bahwa Yesus itu bahasa Indonesia dari kata Yesus, dari Jesus, dan itu sudah salah. Kenapa ya? Saudara lihat aja pengajaran Yeshua versus Yesus. Pilih mana? Perhatikan aja itu. Ya, ini bukan soal menyalahkan, tetapi saya harus menyatakan yang benar. Yang benar itu adalah Yod, Shin, Waw, Ayin, Yeshua. Ya, Yeshua. Ya, dan ingat ya, yang menyembah Allah adalah Islam. Ya, saya setuju. Itu hak mereka. Nggak ada urusannya dengan saya. Ya, jadi jelas. Yang berikutnya. Ya, dikatakan bahwa sementara Anda dan kelompok Anda memanggil Yahweh yang notabene bukan bahasa Ibrani dan merupakan nama dewa yang tidak disembah secara eksklusif oleh orang Israel. Saudara bisa merasakan spiritnya. Namanya mungkin dimulai sebagai julukan kepada El, dewa tertinggi dalam panteon Kanaan. Referensi terawal yang menyebutkan nama Yahweh didapat dari catatan Mesir kuno yang menempatkannya sebagai sesembahan di antara kaum nomad itu berpindah-pindah di kawasan selatan Transjordan. Ya, so bisa lihat, ingat loh, nama Yahweh itu sudah ada sejak zaman Enos. Kejadian 4:26. Bagi Seth, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos, maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Zaman ini sopo? Enos, bukan Mesir kuno. Sudah bisa lihat? Dan tadi di atas saya sudah jelaskan, terjadi pergeseran selama 2000 tahun. Pertanyaannya gampang.
Mau percaya sama catatannya Mesir kuno atau percaya kepada Dafar Elohim Yahweh. Itu saja. Pilihannya cuma di situ. Apakah keselamatanmu berdasarkan catatan Mesir kuno? Itu aja pertanyaan saya. Ya, karena kamu menolak Yahweh, wah, saya bilang ini dia persis seperti yang saya ungkapkan selalu tiap minggu. Di luar akar pola Ibrani yang benar, miskin. Termasuk catatan Mesir kuno. Saya bisa lihat, nama Yahweh itu bukan dari Mesir tok loh. Saya bisa lihat, saya sudah jelaskan kan di atas tadi. Ya, nama Yahweh itu sudah ada zaman Enos. Seth pun sudah tahu, Adam pun berjumpa muka dengan muka sebelum kejatuhannya. Saya bisa lihat, Kejadian pasal 3 itu ada nama Yahweh di situ. Lah kok berani-beraninya saudara hanya mencomot dari ya catatan Mesir kuno. Itu jauh sekali. Ya, sangat-sangat jauh. Lihat tuh, sebelah kanan, 2000 tahun. Ya, 2000 tahun. Sekarang kita mau percaya sama siapa? Kalau saya percaya kepada Dafar Elohim firman Yahweh. Ya, tadi sudah sangat jelas dikatakan Keluaran 3:15. Itulah namaku. Siapa yang ngomong? Yahweh. Ya, Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Yisak, Elohim Yakov. Itulah namaku. Nah, siapa sih ngomong? Masuk catatan Mesir kuno. Waduh. Ya. Kita bisa lihat yang selanjutnya. Apakah Tuhan itu begitu eksklusif sehingga boleh dipanggil dalam satu bahasa saja? Saya harus kasih tahu bahwa Yahweh itu nama, bukan bahasa. Walaupun bermula dari bahasa Ibrani. Ngerti? Yahweh itu adalah nama. Ya. Bukan bahasa. Kalau sudah lihat, tulisannya adalah Yod He Waw He. Itu tulisannya sebelah kiri. Bacanya dari kanan ya. Ingat, bacanya dari kanan. Yod itu yang cuman kayak koma di atas. Yod He Waw He. Ya. Supaya gampang kita dengarnya dengan aksara alfabet, ya, mengucapnya jelas yaitu Yahweh. Karena hurufnya adalah Yod He Waw He. Itu nama, bukan bahasa. Memang dia dari bahasa Ibrani mulanya, tapi sudah jadi nama. Nanti kita akan lihat, ya. Tapi saya harus menyatakan ini karena pertanyaannya adalah apakah Tuhan begitu eksklusif hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa? Loh, ini sudah jadi nama loh. Ya. Yang berikutnya. Ingat, ya. Tuhan yang bernama Yahweh itu punya kehendak, yaitu untuk namanya disebut dan dimasyurkan. Keluaran 3:15, Mazmur 105 ayat 1, 1 Tawarikh 16 ayat 8, dan masih banyak lagi. Silakan Brother Henok untuk baca 3 ayat ini. Terima kasih. Keluaran 3 ayat 15. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Mazmur 105 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh, serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarikh 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Iya, terima kasih. So, paham? Lihat dasar firmannya bahwa Yahweh itu punya kehendak untuk namanya diserukan, dipanggil. Bukan dipanggil itu kan pasti jelas toh. Masa dipanggil ngomong kan itu namanya bukan manggil, itu namanya. Sudah bisa lihat? Panggil itu jelas, Yod He Waw He nulisnya, dan pelafalannya adalah Yahweh, itu namanya memanggil, serukan, bersyukurlah, naikkan puji-pujian, bersyukur kepada siapa? Yahweh. Dan dikatakan itulah namaku dan pengingat, jadi harus diingat.
Ya, supaya tidak terlupakan, supaya tidak tersesat, harus diingat. Ya, jadi sangat jelas Yahweh itu punya kehendak untuk namanya dimasyurkan, diucapkan. Tapi ingat satu hal, jangan menggunakan atau memperkatakan nama Yahweh untuk kesia-siaan. Itu saja batasannya. Jangan menggunakan nama Yahweh untuk guyonan. Jangan menggunakan nama Yahweh ya untuk hal-hal yang tidak pantas. Itu berdosa. Ya, tapi kalau untuk menyembah, welcome, silahkan, senang sekali. Ya, Bapak Yahweh ditinggikan dengan namanya selalu disebut. Ya, ini penting sekali. Harus tahu batasan-batasannya, harus tahu pagar-pagarnya supaya nggak kelewatan. Ya, jadi jangan juga eh, boleh menyebut, tetapi semuanya boleh disebut. Itu bisa jadi sembarangan, hati-hati. Jadi harus tahu koridornya, begitu. Ya, oke. Yang selanjutnya, dikatakan kalau Tuhan hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa saja, berarti Tuhan harus disalahkan. Mengapa Tuhan mengacau balukan bahasa? Wah, saya rasa sister yang satu ini nggak ngerti. Mengapa kok Terlalu pintar, Pak. mengapa kok sampai Elohim mengacaukan bahasa manusia? Itu alasannya sederhana. Bahasa dikacaukan itu karena hukuman. Hukuman terhadap manusia. Besok kita bahas ini. Besok kita bahas. Jadi PR saudara saya berikan yaitu Kejadian 10 dan 11. Saudara lihat juga pengajaran mengenai agama hybrid ya di pelayanan orang. Jadi itu PR saudara. Besok kita akan bahas Kejadian 10 dan 11. Jadi saya kembali lagi ke pertanyaan di sini. Jadi bahasa yang dikacaukan itu adalah hukuman. Karena Yahweh Elohim sudah ngasih tahu sama Noah dalam Kejadian 9 ayat 1. Menuhilah bumi. Suruh menuhi loh. Suruh beranak cucu, suruh menuhi. Tetapi apa yang dikatakan saat zamannya Nimrod, Kejadian 11 ayat 4, yaitu saat pembangunan daripada Menara Babel, ya, mereka berkata, mari kita membangun bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya di langit dan membuat bagi kita suatu nama supaya kita jangan tercerai-berai ke seluruh muka bumi. Bertentangan kan? Gara-gara ini, perhatikan ayat selanjutnya. Yahweh turun untuk melihat pekerjaan anak manusia. Gara-gara ini, saudara. Dan akhirnya bahasa dikacaukan. Hanya ada satu bahasa yang tidak dikacaukan, yaitu bahasa, siapa yang tahu? Matematika. Iya, Matematika. bahasa matematika. Itu tidak dikacaukan. Hanya satu. Ya. Pengucapannya mungkin boleh beda, tetapi prinsipnya sama. Di Amerika 1 tambah 1 tetap sama dengan 2. Di Indonesia 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu kalau yang normal. Asal bukan kena paham asal Bapak senang. Ya. Itu masih normal saja. Ya kan? Di New Zealand juga 1 tambah 1 sama dengan 2. Di mana-mana 1 tambah 1 sama dengan 2. Matematika tidak dikacaukan. Ya. Jadi inilah yang menyebabkan manusia menerima hukuman. Dan hukumannya ada apa? Salah satunya yang kita rasakan, bahasa kita berbeda-beda. Ya. Saya juga kadang-kadang kasihan juga. Ya, saya harapkan teman-teman kita yang di Sabah, ya, di Malaysia, ya, di daerah-daerah Malaysia dapat memahami ya logat pengucapan saya. Kalau tidak paham, saudara langsung tanya sama saya. Jangan sungkan-sungkan ya, brother sister ya, yang dari Malaysia. Ya, kalau saudara nggak paham, saya tanya sama saya. Nanti kalau saya nggak paham, saya akan cari teman-teman yang bisa bahasa Malaysia untuk bisa mereply pertanyaan saudara. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan ya. Tapi nggak apa-apa, kita satu rumpun. Tapi ada satu hal yang beberapa titik-titik yang agak membingungkan juga. Ya, saya bingung juga. Mereka ngomong kereta, ya kan? Nah, tapi kita sudah kebiasaan dengan mobil, saudara.
Ya kan? Ya buat kita memang jujur aja agak sedikit lucu kok pakai kereta. Kita kalau mikir kereta ya kereta kuda begitu, saudara. Ternyata mereka sudah ya memahami bahwa kereta itu sebetulnya car, mobil begitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Ya, ya. Jadi kita tahu ya. Jadi kenapa kok bahasa dikacaukan itu sebenarnya hukuman, ya hukuman karena peristiwa ini. Jadi seharusnya bisa dipahami. Nah, saya akan lanjutkan. Ya, dikatakan, lihat yang di atas ya, itu yang si Lisa tulis ya. Saya percaya Tuhan tidak akan menolak dipanggil dalam bahasa apa saja. Itulah konsepmu. Itu konsepnya sister, ya kan? Apakah bisa dipertahankan? Ya kita lihat aja Dafar Elohim ngomong apa. Dafar Elohim menyatakan Keluaran 23:13. Silakan Brother Enoch. Keluaran 23 ayat 13. Dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada dan janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Hal itu janganlah terdengar dari mulutmu. Iya, terima kasih. Soalnya bisa lihat, ya sister boleh ngomong, saya percaya Tuhan tidak menolak dipanggil dalam bahasa saja. Ya itu konsep sister. Tapi ingat loh, Dafar Elohim, pencipta langit dan bumi itu menyatakan, Keluaran 23:13. Jangan kamu menyebut nama ilah-ilah lain, dan itu jangan terdengar dari mulutmu. Soalnya jangan ngomong gini, loh tadi kok ngomong Yesus sama Allah. Loh saya ini menjelaskan, maksud ayat ini adalah kamu jangan menyebut di dalam posisi pengagungan, penyembahan, ya, penghormatan kepada ilah-ilah lain. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu kekejian bagi Bapak Yahweh. Ya, dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Jadi harus menjaga mulut kita. Jangan kamu menyebut nama ilah-ilah asing. Nggak boleh. Saya ngomong itu karena saya mau jelasin sama saudara. Kalau saudara seperti yang dijelasin sama beberapa teman tadi, martabak, terang bulan, bir bintang, saudara bingung, begitu loh. Ya kan? Ya saya jelasin aja, begitu loh. Apa maksudnya? Ya saya pakai istilah itu supaya tidak terlalu tajam, begitu aja. Tapi sebetulnya saya harus mengatakan apa adanya. Ya. Jadi Bapak Yahweh tidak ingin dari mulut kita ada pengagungan, ada menyebutkan penghormatan atau merasa wow begitu ya, untuk menyebut nama ilah-ilah asing. Tidak boleh, saudara. Dan tidak boleh terdengar dari mulut. Tidak boleh sama sekali. Saya bisa lihat itu transfer spiritnya besar sekali. Hati-hati. Ya. Jadi saudara paham dalam hal ini. Pak Roy, Yahweh is a jealous Elohim. Betul Yes. kan? Iya, betul. Ya. Oke. Terima kasih. Betul. Yahweh itu cemburu sekali. Ya. Jadi dalam posisi pengajaran saya mengajar ya saudara bisa mendengarkan saya mengucapkan nama ilah-ilah asing, tapi kan saya menjelaskan ya bahwa mereka-mereka ini spirit-spirit roh-roh jahat begitu loh. Ya, kan nggak ada maksud untuk menyembah begitu ya. Jadi saudara dapat memahami. Nah, dikatakan dan Tuhan itu bukan robot. Aduh, saya berkata, nek Tuhan robot lah kamu jadi apa gitu loh. Iya kan? Ya, ya memang Tuhan bukan robot. Ya, jadi hati-hati nih kalau ngetik gitu. Ya kalau Tuhan robot lah kamu apa gitu aja. Jawab sendiri. Ya, oke. Kemudian dikatakan, ya, dia tahu ketika manusia memanggilnya dalam berbagai bahasa itu ditujukan kepada siapa? Perhatikan pertanyaannya. Dia tahu ketika manusia memanggil dalam berbagai bahasa, ya, dia tahu ditujukan kepada siapa. Nggak usah Tuhan deh. Saya saja tahu kok. Nggak usah Tuhan. Terlalu tinggi. Saya saja yang masih di bumi. Kalau ada orang panggil Baal, apakah dia manggil Yahweh sebagai pencipta langit dan bumi? Jawabannya adalah
No. Bukan. Ya, kalau orang memanggil Tamus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Salah besar. Ya, kalau orang memanggil Kuan Im, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Ya enggak lah ya. Kemudian kalau orang memanggil Brahma, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Siva, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Zeus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Allah, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil kami, oke. Siapa tahu kami? Kami ini dewanya siapa? Jepang. Ya, terima kasih. Siapa ini yang jawab ini? Kami itu adalah dari kepercayaan Shinto. Ya, bukan kami bahasa Indonesia, saudara. Nanti saudara salah lagi. Ya, kami ini adalah sesembahnya Jepang, Shinto. Ya. Kalau orang memanggil kami, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Kalau orang memanggil Yesus, apakah dia memanggil Yahweh pencipta langit dan bumi? Jawabannya adalah jelas. No. Jelas ngawur, Pak. Tidak. Mereka dewa-dewa asing punya nama sendiri-sendiri. Halo? Sudah bisa lihat? Dan mereka memanggil nama-nama sesembahnya mereka sendiri. Dan mereka tidak memanggil nama Yahweh. Kalau mereka mau memanggil nama Yahweh, mereka harus kembali ke posisi yang benar, di mana Yahweh berfirman melalui Yeshua HaMashiach. Itu benar. Saya bisa lihat, nggak susah mestinya. Sekarang saya mau tanya ini. Ya, kembali lagi. Dikatakan sama dia, kembali ke pola Ibrani yang benar, tapi bukan berarti Tuhan itu menjadi Tuhan yang eksklusif hanya boleh dipanggil dalam satu bahasa. Nah, ini orang ini nggak paham. Yahweh itu nama, bukan bahasa. Walaupun bermula dari bahasa Ibrani. Saya kasih tahu, Yod He Waw He itu tulisan Ibrani, bukan tulisan Honocoroko, bukan. So, bisa lihat? Jadi Yod He Waw He itu tulisan Ibrani, memang tulisan Ibrani, tapi Yahweh itu adalah nama. Ya, bukan bahasa. Gitu. Bahasa itu hanya pengantarnya saja untuk menunjukkan nama. Siapa yang tahu orang ini? Ireng Maulana. Terima kasih Brisco. Waduh, orang musik pasti tahu nih orang ini. Iya, betul. Namanya adalah Ireng Maulana. Ya, dia adalah pemain jazz. Ya. Yang saya mau fokuskan bukan orangnya, tetapi nama depannya yaitu Ireng. Nah, saya tuliskan arti kata ireng itu adalah hitam, saudara. Ya, ireng merupakan sebuah kata sebelah kanan ya, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya hitam. Kata ireng masuk ke dalam kategori bahasa Jawa ngoko. Ngoko itu kasar. Ya, maknanya ireng tegese atau maknanya adalah hitam. Warna dasar yang serupa dengan warna arang. Saudara tahu kalau mau bakar sate, pakai arang itu hitam, ireng. Nah, sekarang kalau ada namanya ireng, ya, dia ireng adalah bahasa Jawa, tapi kalau sudah dijadikan nama orang, dia tidak boleh dikategorikan sebagai bahasa, tidak bisa, saudara, dan tidak dapat diterjemahkan. Kalau ada seorang namanya Bapak Ireng, wisata ke USA, ke England, ke Australia, ke New Zealand, dipanggil nama apa? Mister apa? Mister Black atau Mister Ireng? Ayo. Mister Ireng. Tetap Mister Ireng. Saudara nanti kok enggak jadi Mister Black? Hitam. Mister Hitam. Itu kalau ke Jakarta dia jadi Mister Hitam. Iya. Saya bilang lihat. Ya, nama orang nggak boleh diganti-ganti, saudara. Dimanapun ya tetap itu namanya. Yahweh itu nama untuk seluruh dunia. Seluruh dunia. Bahkan Syamayim pun namanya adalah Yahweh. Saya bisa lihat
Nggak ada diterjemahkan, nggak boleh diganti-ganti. Ya, jadi paham dalam hal ini. Kemudian yang terakhir, terbukti Alkitab Perjanjian Baru diizinkan Tuhan ditulis dalam bahasa Goyim. Ya maklumlah, sister ini tidak paham bahwa ada peristiwa Bar Koba yang membakar seluruh kitab-kitab, ya, bahkan kitab-kitab Perjanjian Baru, Brit Kadasa yang tertulis, ya, originalnya di dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebelum itu terjadi, kitab-kitab itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Karena itu yang ada sekarang tinggal bahasa Yunani. Ya, jadi sister ini nggak paham tentang sejarah. Ya, kalau ditambahin sejarah sedikit ya, supaya dia dapat memahami. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Ya, jadi inilah yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan besok kita akan melihat Kejadian 10 dan 11. Ya, saudara punya homework agama hybrid untuk bisa didengarkan di deretan video. Ya, sudah saya potong jadi cuma 1 jam 52 menit karena di dalamnya pembahasan Kejadian 10 dan 11 ada Babel dan ada Nimrod. Jadi saudara bisa lebih memahaminya saat kita mengulasnya besok. Ya, puji Bapak Yahweh. Hari ini kita sudah mendekati 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Jadi tidak lama lagi akan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun. Tapi sebelumnya, maka kita akan terangkat terlebih dahulu. Rapture. Ya, karena ada jarak 3,5 tahun, yaitu anti Hamasyah. Dan kita tidak masuk dalam kekuasaan atau zaman anti Hamasyah. Kita akan masuk dalam rapture, berjaga-jagalah, ya, sehingga saudara, kita semua, ya, tim pelayanan Menora, semua tim yang ada, Arizona dan pelayanan Menora, dan yang sudah dapat baptisan peneguhan boleh masuk dalam rapture, terangkat dalam rapture, mengenakan tubuh kemuliaan, berjumpa dengan Yeshua Hamasyah, dan tinggal bersama Yeshua Hamasyah untuk selama-lamanya. Ya, karena itu masuklah di dalam pintu keselamatan yang benar. Pintu keselamatan yang benar adalah Yeshua. Yodshin bawa ayin. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32. Ya. Setelah itu jangan keras hati, cepat-cepat masuk dalam baptisan di dalam nama Yahweh, dalam nama Yeshua Hamasyah dan Ruah Yahweh Elohim, belajar lafaz Elohim, tinggalkan semua perayaan pagan, berjalan dengan Ruah Yahweh Elohim, setialah sampai masuk dalam rapture. Haleluya, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian.